Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Semangat semua. Oke, semangat. Artinya ini menunjukkan bahwa jamaah yang hadir di studio ini sudah siap untuk ngaji sama Mama Dede. Sudah siap Ibu? Siap dong. Sudah siap Ibu? Siap. Siap? Siap. Sudah tepat, go! Kirain baris berbaris. Ternyata suaranya ibu-ibu tapi militer juga suaranya ya. Parah. Jadi pengen tahu nih dari mana aja yang sudah hadir nih, Pak? Dari mana aja ya Mas Bedu? Dari situ tuh ada tuh. Dari sini ternyata ada. Nah, yang pertama ada Majelis Talim Al-Hikmah Jati Asih Bekasi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikmah ya Bu ya? Jati Asih Bekasi Selatan. Kejadian yang kemarin kita ambil hikmahnya aja Bu ya. Semoga, amin. Jati Asih banjir ya? Iya, saya juga masa di Geraha Indah Bu banjir saya. Oh ya, segini Bu. Atap ya. Yang kedua ada Majelis Talim Odos Jakarta Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jilbabnya kuning ada bunga-bunganya Bu. Iya. Kayak taman. Ini. Jangan sampai kena hujan Bu ya, terbakar bunganya. Mekar. Air ya. Yang ketiga ada Majelis Talim Ruhul Jadid Cibinong Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cibinong dekat Cilodok ya Bu? Iya. Dekat Citerep ya Bu ya? Iya. Suami saya orang situ Bu. Mampir Bu. Ya kali mampir satu-satu rumahnya Mas. Iya nggak apa-apa. Oh iya silaturahim. Ntar aku telepon dulu bentar ya. Oh iya ada telepon lagi syuting padahal ya Bu ya. Ini. Biasa aja dong Pak. Biasa aja Pak. Saya pikir saya tinggi atau saya pendek di sini. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya selesai dong. Kenapa? Ya soalnya baru salam udah ditutup. Oh iya. Kan aku, halo, assalamualaikum. Kamu di mana? Kok kamu nggak ngasih tahu aku sih? Iya. Biasanya kalau kamu pergi itu kasih tahu, sayang aku mau ke pasar ya, sayang aku mau ke mall ya, sayang aku mau belanja bulanan ya, sayang aku mau belanja harian, sayang aku mau belanja zaman. Iya, Allah lebay amat. Kasih tahu dong. Udah besok nanti kalau udah sampai di supermarket, video call ya. Aku nggak mau tahu. Iya. Oke. Ya. Kamu aja dulu yang matiin. Ya. Kamu dulu. Ya udah aku dulu yang matiin deh. Siapa sih? Istri. Ya Allah, istri. Ditelepon disuruh video call, mau ke minimarket aja video call. Istri orang. Istri saya kan aku orang. Istri saya kan saya orang. Itu lebay banget Mas Badu. Itu tuh istilahnya orang mah posesif. Bukan posesif, khawatir. Apalagi kan dia sekarang sedang mengandung. Iya tahu. Jadi aku khawatir ada terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan. Makanya aku pengen tahu keadaan dia di mana, sedang apa, sama siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mah. Kunaon Ipah? Bedu. Waalaikumsalam. Lama ngagus. Ini mah Mas Bedu terlalu posesif sama istrinya. Masa tiap ini harus diteleponin, terus kalau di minimarket harus video call, itu kan lebay. Saking cintanya kali ya. Tuh, mama aja mengerti. Tapi ini mah terlalu lebay gitu, mah khawatirnya gitu. Oh terus menerus. Iya, orang mau kemana aja harus telepon, harus ngabarin gitu. Sayang, pulsanya banyak. Maksud lu habisin pulsa? Iya Pak, bonus banyak. Mending ngirim ke Ipa ya Maya, Ipa nggak ada pulsa. Maksudnya kasih ke Ipah pulsanya? Iya mah. Ntar Ipa bisa telepon Dian juga dia di mana gitu. Ya, sama aja kalau gitu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posesif. Apa sih posesif? Perhatian yang sangat berlebihan. Bolehkah seorang suami ngontrol istri? Boleh. Bolehkah seorang istri ngontrol suami? Boleh. Yang namanya suami istri dibutuhkan 4. 1. Tahabub, saling cinta mencintai. 2. Ta'awun, saling tolong menolong.
3, tasawur, saling bermusyawarah pada masalah. Yang keempat, ada kesalahan, maafi, saling memaafkan. Nah, ini saling. Suami percaya dengan istri, istri percaya dengan suami. Kalau seorang suami istrinya kerja, karena suami mengizinkan kerja, kalau bolak-balik ditelepon melulu, kira-kira istrinya enak apa enggak? Enggak. Kapan dia akan kerjanya? Begitu pula yang namanya istri, hayo bolak-balik telepon suaminya, suaminya enak nggak? Enggak. Jadi Anda baik sebagai suami maupun sebagai istri, jangan terlalu berlebihan. Karena Allah berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Jangan berlebihan, Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Walaupun beduk bilang saya mencintai istri saya, bahkan sangat mencintai istri saya, tapi yang kalian para suami harus tahu, kami pun perempuan manusia biasa yang tidak mau terlalu diawasi, terlalu dikekang. Bagaimana kita akan merasa bahagia dikit-dikit telepon, dikit-dikit suruh video call. Kapan senangnya bertemu dengan teman-teman kita, bercanda dan seterusnya. Jadi silahkan suami sayang istri, memperhatikan istri, ngontrol istri, silahkan. Tapi yang tidak boleh berlebihan. Rasul bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Ibu, seandainya kita punya suami yang tadi si beduk contohkan buat kita, berlebihan ngontrol istrinya, bagaimana kita harus bersikap? Boleh jadi yang pertama ngomong terus sama suami, bang, kenapa sih begitu-gitu amat? Berikan dong saya kepercayaan, berikan dong waktu, jangan didesak terus, nanya terus segala macam. Saya kan capek banyak urusan. Kita bicara dengan suami kita sebaik mungkin, bilang sama suami kita bahwa kita manusia biasa yang tidak boleh diperlakukan dengan berlebihan. Karena kita kan pengen punya privasi, pengen bahagia dengan teman-teman, pengen senang dengan teman ngaji, dengan geng kita barangkali. Kalau bolak-balik ditelepon kan tidak nyaman, benar nggak Bu? Bicara sama suami. 2, apa yang harus kita lakukan? Kita bicara sama suami, walaupun kamu menyukai saya, tunjukkan. Saya sebagai istri pun sangat menyukai kamu. Tapi jangan terlalu ditunjukkan dengan cara mengontrol. Berikan saya kepercayaan. Yakinkan di hati Anda bahwa saya akan setia kepada Anda, sebagaimana Anda setia kepada saya. Apalagi harus kita lakukan? Boleh jadi suami kurang percaya dengan teman-teman kita. Sekali-kali teman kita kalau pergi, kalau ngaji, saya bawa ke rumah. Kenalkan dengan suami kita. Ini loh teman-teman kita, ini orangnya ini, tinggalnya di Cibinong, tinggalnya di sini, gitu. Kerjaannya ini, kalau pergi nggak kemana-mana kok. Jadi biar suami memberikan kepercayaan kepada istrinya. Oh, pergi sama dia mah aman, pasti dia sholat, nggak akan neko-neko. Yang saya khawatir kalau Anda punya suami yang posesif seperti itu, tidak dikenalkan dengan teman-teman kita, kecurigaannya timbul. Jangan-jangan di luar ngapain, jangan-jangan temennya salah, jangan-jangan ke bawah temennya. Makanya kalau kita bawa teman-teman kita ke rumah, kita kenalkan dengan suami kita, insya Allah kalau dia kenal, kepercayaan akan nambah kepada kita. Kemudian apa lagi? Sekali-kali bawa suami itu ke psikolog atau ke psikiater. Apa sih yang menyebabkan dia begitu? Atau kalau belum parah-parah amat, datangkan keluarga kita. Masya Allah, Anda lihat dalam surat An-Nisa 35. Allah berfirman, kalau seandainya kamu takut terjadi apa-apa dalam rumah tangga, datangkan satu orang dari pihak laki-laki, satu orang dari pihak perempuan. Kalau mereka punya niat akan mengislahkan, mendamaikan suami istri, Allah buka hati suami,
Allah buka hati istri sehingga mereka bisa damai kembali. Makanya datangkan kepada keluarga kita satu, keluarga suami satu. Atau apalagi, Bu, harus banyak memaafkan. Resiko saya menikah dengan dia, menikah tidak hanya dengan kebaikannya, termasuk sifat yang buruk saya menikah. Karena manusia ada yang sempurna. Makanya ibu harus memaafkan kalau belum berlebihan. Tapi seandainya memang sudah terlalu nyebelin, Bu, jadilah orang yang takwa. Mana tak ada orang takwa? Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134. Kendalikan hawa nafsu. Kesel sama suami, tapi jangan sampai teriak-teriak. Maaf, khawatir kalau kita terlalu mengeluarkan emosi, suami kaget, bahkan sesuatu yang di luar dugaan akan terjadi. Hindarkan itu demi menjaga rumah tangga kita. Allah yang menyatakan wal kadhiminal ghaidh, kendalikan hawa nafsu. Nafsu sih ada, tapi kendalikan dengan iman, dengan beristighfar, dengan berwudu, dengan sholat sunat. Ini belum selesai. Maafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena saya pun manusia biasa, pasti pernah melakukan salah. Kalau saya memaafkan kesalahan suami, walaupun saya salah suatu saat, pasti suami akan memaafkan kesalahan saya. Apalagi berbuat baiklah kepada orang yang sudah dimaafkan. Kalau suami kita melakukan kesalahan, kita maafkan. Yuk berbuat baik, menyadari kita manusia normal. Al-insan mal-tawanisan. Manusia tempatnya salah dan lupa, nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kemudian apalagi? Banyak berzikir, banyak sholat. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Ketahuilah kalian dengan banyak zikir pasti hati kalian akan tenang. Saya yakin siapapun kalau suami terlalu banyak ngontrol akan jengkel. Tapi dengan zikir kepada Allah, takdir saya emang kelakuannya begitulah. Biarin dah, nggak apa-apa. Kenapa? Maaf, banyak orang curhat datang ke saya yang belum punya suami, minta didoain pengen punya suami. Yang udah punya suami, lu mama, suami sama nyebelin banget, dinasehatin begini-begini, ada aja kekurangan. Sekali lagi, ketika kita menikah dengan pasangan kita, sadarkan hati kita. Saya menikah bukan dengan malaikat, tapi dengan manusia yang punya kekurangan, yang punya kelebihan. Oleh karena itu Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Fungsi pakaian banyak, diantaranya menutupi kekurangan pasangannya. Suami kelebihannya menutupi kekurangan istri. Istri kelebihannya menutupi kekurangan suami. Inilah rumah tangga yang kita harapkan. Semoga kita memperolehnya. Amin. Yuk, sudah jelas ya Bu ya. Saling menutupi segala kekurangan yang ada dalam pasangan kita masing-masing. Istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Jadi harus saling menutupi aib masing-masing ya Bu. Ya. Gitu. Ingat pakaian jangan lupa dicuci dan dijemur ya Bu. Istrinya dijemur dong Pak. Enggak dong. Artinya dibersihkan ya. Ya. Setelah ini kita kembali lagi untuk itu, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ma, suami posesif. Apakah ini termasuk suami posesif yang dia melarang istrinya untuk bermain sosial media, Ma? Padahal kan sosial media biar bersilaturahmi gitu. Tidak, itu mah tidak posesif. Nah, bagus tuh, Mah. Kalau suami melarang istrinya bermedsos karena terus-terusan, ya wajar. Kapan mengurusin anak? Kapan masak? Kapan bebenah? Kapan sholat? Kapan baca Quran? Makanya jangan berlebihan. Jadi bini, laki lu juga pegel. Belum repot-repot gini. Jadi bukan posesif, bukan. Iya. Bukan tuh. Emang seharusnya. Sekedarnya aja. Orang juga pada punya HP. Gimana? Laki lu datang. Nggak bisa lah. Oke, Ma. Membatasi lah paling tidak ya, Ma ya. Bukan melarang, sekedar membatasi. Penggunaannya boleh bermedia sosial tapi dibatasi penggunaannya. Iya, sekedarnya. Sekedarnya saja. Karena gitu. Islam adalah seimbang. Seimbang. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah
walatan sanasiba kamina dunia. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, jangan lupa urusan dunia. Al-Qasas 77. Tuh. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa qal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya. Jangan lupa beramal buat akhiratmu seolah-olah mati besok. Kalau ngurusin HP mulu, mana bekal buat mati? Mau mati enggak? Mau mah. Ya, kalau mati bawa apa kalau main HP mulu? Ayo, bawa charger nggak? Bawa charger. Nggak bawa pahala. Kalau HP mati bawa charger nggak? Iya makanya. Kalau HP mati, kalau orang mati. Pernahkah kamu lihat orang mati disesepin HP di kain kapannya? Tahu nggak disesepin? Disisipin. Disisipin HP Nggak di pernah kain kapannya, makanya mikir. Hayu HP. Kapan tahajud loh? Belum tak udah ngumpul sama teman-teman yang pas ngumpul yuk. Gitu segala macam. Siapa tuh? Ada lagi ada. Maaf, kita umat Islam tahu diri. Oh. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh. Malu dong dengan pakaian kita. Masa udah pakai kudungan, udah rapi, yasin apal, tahlil apal. Salawatan setiap hari kita membacanya. Masa melakukan perbuatan yang dilarang agama? Hati-hati. Kita harus bisa memilah dan memilih dengan iman kepada Allah. Siap, mah. Posesif maksudnya sini pada seorang suami mungkin melindungi, mah, protektif gitu, mah. Ya, soal protektif wajar. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kepemimpin daripada istrinya. Yang namanya melindungi, nih ngaji. Heo, belajar kursus masak biar pintar masak. Kursus bikin kue, pintar bikin kue. Nih belajar kepribadian biar kamu tahu etika dan tata krama. Itu bukan berarti suami yang sangat berlebihan. Karena apapun yang dikatakan oleh beduk barusan, kalau berlebihan, kami perempuan sangat tidak suka dengan suami kita. Capek punya laki begitu. Iya, Iya. Berarti kan memang setiap laki-laki atau wanita juga butuh yang namanya waktu untuk sendiri, me time. Butuh privasi. Kita punya hak dengan diri kita. Nah, misalnya suami lagi kerja, anak lagi pada sekolah, kita perlu ada waktu buat merenung. Siapa saya? Bagaimana kondisi saya sekarang? Harus bagaimana saya? Berikan kesempatan itu kepada istri-istri kalian. Karena kalau dikit-dikit telepon, dikit-dikit video call, kapan privasi itu dalam diri kita? Bete, tahu punya laki begitu mah. Makan hati. Lama-lama, Masya Allah, makan hati. Lama-lama makan dada. Lama-lama paru-paru. Wassalam. Kenapa jeroan semua dimakan tuh, Pak? Makanya. Ya Allah. Jangan begitu. Jangan begitu. Oke. Lagi harus tahu ya, kalau perempuan terlalu ditekan posesif seperti itu mukanya nggak ada cerah-cerahnya. Buruk aja, pegel. Saya nggak bahagia gitu ya, Ma? Nggak, bukan kaya, pasti nggak bahagia. Dan dia lebih senang ketemu orang lain di luar. Itukah kemauan Anda sebagai para suami? Tidak. Makanya jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau istri yang tidak posesif, suaminya, aduh pengen ketemu suami, kangen. Kalau suaminya posesif, nanya mulu, gua mah ogah pulang, bete ketemu laki begitu. Bener apa bener? Bener, Ma. Maksud hati ingin tahu situasi, kondisi pasangan kita, tapi agar tidak dinilai posesif, baik itu harus seperti apa, Ma? Wajar sih yang seperti apa, Ma? Saya mencintai dia. Saya berikan kepercayaan sama dia. Agar dia mencintai saya, dia pun memberikan kepercayaan kepada saya. Ketika dia memberikan kepercayaan kepada saya, jaga kepercayaan tadi agar kepercayaan saya yang diberikan kepada dia, dia pun menjaganya. Itulah yang saling. Salah kalau terlalu berlebihan, capek. Ada dasarnya mungkin, ada alasannya mungkin dia bersikap seperti itu karena pernah punya pengalaman yang menyakitkan karena dikhianati oleh pasangan. Gitu ya? Misalkan. Boleh jadi istrinya pernah selingkuh. Misalnya. Tapi kembali kepada lihat Al-Quran. Dalam surat Ali Imran 191 Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat otak kecil di sini ke belakang, memori. Semua yang pernah dialami oleh siapapun nempel di sini, tidak akan lupa kecuali amnesia. Mata manusia ke depan, tidak kayak ikan kiri kanan, tidak kayak ayam. Maksud apa Allah berfirman seperti itu?
yang lalu sudahlah berlalu, song-song masa yang akan datang. Kalau hayu dikorek, Masya Allah. Kalau kata itu adalah menyakitkan, sedih. Kayak macam punya borok, udah hampir kering, korek lagi, berdarah lagi. Kapan keringnya? Biarlah, tidak ada yang sempurna. Kita pun punya kekurangan dalam hidup. Jangan hanya melihat kekurangan orang, tapi lihat saya pun punya kekurangan. Artinya sudah jelas, berilah kepercayaan. Iya. Biar dia menjaga kepercayaan dari kita. Gitu juga sebaliknya gitu ya, Ma? Betul. Oke. Nah, Ma, kalau misalnya suami udah nggak ada rasa kepercayaan untuk istrinya nih, misalnya di mana-mana istrinya harus telepon, harus foto dulu di mana gitu. Nah, itu bagaimana, Ma, cara menghadapi suami kayak seperti itu, Ma? Kalau memang Oke, yakinkan, maaf, saya di sini. Kalau nggak percaya di teman saya, ditelepon, udah. Dia telepon lagi, nggak usah tiap telepon dijawab. Kapan kita melakukan kegiatan kita? Udah cukup pakai perjanjian. Sehari telepon maksimal 2, selesai. Sebelum lohor atu, habis lohor atu. Habis asar gua pulang. Iya. Pokoknya kapan mau nyanyinya si Agus ke telepon? Iya. Baru mangap. Telepon. Iya. Baru mangap, telepon. Baru mau ngajak ibu ya, 1, 2, 3, ting. Aduh. Ya itu makanya jangan berlebihan. Semua yang berlebihan tidak disukai oleh Allah. Oke. Baik, di sini jamaah ada yang mau bertanya langsung ke Mama Dede, silakan. Ada, silakan Ibu Pinky. Ibu Pink, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari Majelis Talim Al-Hikmah Kemang Ipi, Jati Asih, Bekasi. Mangga. Galau nih, Mah. Ada apa Jati Asih? Mohon maaf, saya mau nanya, Mah, bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu cuek gitu ya, Mah, terhadap istri gitu kan? Maksudnya kalau keluar nggak pernah nanya-nanya gitu, Mah. Oke. Kalau Anda punya suami cuek ulekan, makanya kecuek sama cobek gitu. Cobek ya, Mah. Ini dia manusia serba salah. Yang posesif pegel, yang tidak pernah mikirin kita pegel. Sekarang kan suami tidak memperhatikan kita bukan baru sekarang, dari dulu. Tapi ternyata dia setia. Ketika kita melihat pasangan kita ada kekurangan, jangan hanya melihat kekurangan, tapi hikmah di balik itu. Pasti ada sifat-sifat dia yang baik. Misalnya setia, misalnya duitnya baik, royal. Misalnya dia ini sayang sama keluarga kita. Sekali lagi, jangan hanya melihat kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Wa hasiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asantakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. An-Nisa 19. Wahai para suami, pergauli si kalian dengan baik. Kalau suatu saat dia menyebalkan kalian, jangan jauhkan dia. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Ambil hikmahnya. Kebalikan dari itu, sekali lagi, jangan hanya melihat pasangan kita kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Karena tidak ada manusia yang semuanya kurang. Pasti ada yang istimewa dalam diri dia. Baik, Ma, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat seperti kata pepatah, Bu, jangan hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sepabrik. Banyak kebaikan yang sudah dia buat di rumah tangga itu rusak karena hanya satu kesalahan. Hujan sehari menyebabkan semua jadi basah. Padahal sudah kering. Udah kering tadi. Kalau orang Sunda bilang hujan sapoe. Lantisku hujan sapoe. Kemarau yang sekian lama, seharian berhujan, rata jadi basah semua. Jadi jangan kesalahan sedikit menyebabkan semua menjadi salah. Iya. Pokoknya kalau ada yang mengesalkan atau ada yang ngeselin dari suami, Bu, ingat baik-baiknya aja, Bu. Ingat baiknya, jangan ingat kebaikannya. Bukan baik-baiknya. Iya. Kebaikannya. Lu bahasa lu gimana sih? Ingat kebaikannya. Kalau ada suami yang salah dikit, Bu, ya, ingat, Bu, kebaikannya, Bu. Kebaikan yang sudah mereka berikan, yang sudah dia berikan kepada Ibu. Ingat kenangan indah. Dulu pernah ke taman bareng. Iya. Gitu ya, naik motor berdua, ingat kan, Bu, yang waktu itu jatuh ke selokan, ingat nggak, Ibu?
Baik, Jawa. Nanti selain ini kita kembali lagi siapkan buat siapa yang lagi bertanya kepada Mamah Dede tentang suami yang posesif. Tapi setelah ini untuk itu pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tetap bersama kami di Rumah Mamah Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mamah Dede. Nah, ibu-ibu, di segmen ini kita masih buka sesi tanya jawab tentang suami yang posesif. Pertanyaannya udah siap, Ibu? Udah. Tapi sebelum kita mulai, saya mau tes dulu semangatnya. Bu, galau, Bu? Idi cakep, kompak semua. Jangan galau, ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Ibu langsung aja dari Ibu Bunga-Bunga, silahkan Ibu. Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi dari Oldot Jakarta Islamic Center. Galau, Ma. Ada apa? Ya, saya mau bertanya, misalnya suami saya posesif, sering sekali tidak kasih izin nih kalau mau pergi, padahal perginya baik, tujuannya ngaji, jadi ngaji itu nggak boleh yang jauh-jauh. Nah, akhirnya sewaktu kita daripada nggak dikasih izin, kita bohong nih, kita nggak bilang, nggak minta izin, tapi yang penting kita pulangnya tepat waktu. Nah, itu gimana itu, Mah? Saya rasa itu salah. Lebih baik kalau suami Anda tidak percaya, sekarang antar perginya saya kemana, biar Anda tahu teman saya. Hubungin teman yang ditemuin di sana, biar bicara dengan suami Anda, berikan saya kepercayaan. Atau Anda bawa anak Anda, atau Anda bawa pembantu Anda yang dipercaya oleh suami, insya Allah akan terbuka hati suami. Kalau Anda pergi sendiri, salah. Terima kasih, Ma. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlu suami suruh antar kita ke sana. Kan tadi Mama bilang, Iya. minta antar sama suami. Minta Kalau antar. suaminya sibuk, ada orang lain lah yang bisa dipercaya untuk Betul. bersaksi ya, Ma. Anaknya kek, pembantunya. Bener kok, Pak. Ini ibu nyonya nih ngaji kok. Iya. Orang saya anterin kok, gitu. Jadi ada yang bisa dipercaya, Bu. Gitu. Ya. Ya. Silakan Ibu selanjutnya. Ibu Hejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Majelis Taklim Ruhul Jadid, lingkungan Palamanis, Cirimekar, Cibinong, Bogor. Oke, dari Galau, Mah. ada apa dari mana? Dari namanya? Dari Barangkali Cibinong. Sundari. Oh, Sundari. Enggak, dari aja. Dari aja. Oh, dari aja. Dari sono. Dari sono ya. Silakan dari, terusin. Gini, Mah, gimana kalau suami yang suka ungkit-ungkit masa lalu tuh termasuk posesif apa enggak ya? Suami yang mengungkit-ungkit masa lalu bukan posesif. Artinya dia nyebelin. Posesif itu dikit-dikit ditelepon, dikit-dikit ditanya, di video call dan seterusnya. Itu kalau ngungkit-ngungkit masa lalu artinya dia manusia yang selalu menyakitin. Karena dilarang dalam agama juga ngungkit-ngungkit masa lalu. Siapa yang tidak punya masa lalu? Semua punya masa lalu. Jangan kita ngungkit-ngungkit masa lalu. Kalau itu baik, menyenangkan, bisa ketawa sendiri. Hehehe. Kalau itu menyakitkan, nangis sendiri. Saya tanya, ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Makanya lebih baik nggak usah diungkit-ungkit. Anda bilang kepada orang yang berwibawa, kepada suami Anda, bahwa dia tidak boleh melakukan ini. Karena seorang laki-laki, seorang suami pasti ada sahabatnya, ada temannya, ada yang berwibawa buat dia agar nasehatin dia. Bilang bahwa saya tidak suka seperti itu. Karena suami pun pasti punya masa lalu. Terima kasih, Mah. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Dari mana, Bu? Dari tadi. Dari sananya. Jadi kalau suami yang suka mengungkit-ungkit itu bukan posesif, Bu. Bukan. Ya, Tapi Nyebelin. poshansip. Suami pika sebelum. Pika sebelen. Pika sebelen. Iya. Karena mengungkit-ungkit masa lalu kalau itu buruk, itu akan menyakitkan perasaannya ya, Mo, ya? Betul. Dan itu tidak akan hilang. Terus dikorek lagi. Kayak Mama bilang tadi. Seperti orang borok, udah mulai mengering, Udah, dikorek lagi. rasa. Luka lagi, Berdarah. berdarah lagi. Makanya jangan ngungkit masa lalu. Yang penting song-song masa depan. Karena itulah yang Allah perintahkan buat kita. Itulah kenapa mata kita ada di depan. Kalau sudah di rumah nih, Ma, ini termasuk posesif atau enggak nih, Ma? Sayang kemana sih? Sini dulu, kayak temenin aku nonton. Saya sini dulu, peluk aku dulu. Saya sini dulu, cium aku. Di rumah kan saya juga pengen ngapain gitu misalkan. Ya, gitu. kalau pulang kerja,
istri pengen dipeluk, peluklah sedikit. Peluk udah mah. Udah cukup. Aku mau mandi. Selesai. Kalau terus seharian bete gue aja. Dikekepin mulu. Gue kan pengen lonjor. Gue pengen baca Quran, pengen zikir, itu pun posesif. Baik di luar maupun di rumah, kalau terlalu berlebihan siapapun bete. Bener mah itu baru. Bini lu gitu ya? Bukan dia orang lain mah. Orang lain kisahnya yang diceritakan kepada saya kebetulan sama apa yang saya alamin. Sama aja dong Pak. Jadi sekali lagi tidak boleh terlalu berlebihan. Saking sayangnya kali mah mungkin dia mah. Maaf, sayang tidak harus ditunjukkan dengan datang dipeluk, didekap, nemenin nonton TV. Kebutuhan pribadi kita kan berbeda. Iya. Saya ini hobi saya baca. Iya. Kalau cucu pada berantem, pada rame bercanda, saya di kamar. Ntar anak mantu bilang, jangan ke kamar, nenek lagi baca. Mereka ngerti kebutuhan kita. Jadi terlalu berlebihan, dirubah, pengen dipeluk, didekap. La ilaha illallah. Pegel deh gue makale. Kan kita pengen gulang-guling. Itulah kenapa punya kasur. Iya apa iya? Iya bener. Kebaik bener sih lu. Iya Ipa kayak gitu lagi. Tuh kan Pak. Lu kan pengantin baru. Oh, pengantin baru. Wajar. Ini kan pengantin lama. Udah saking lamanya. Ya udah, kalau baru mah biasa. Iya, kita istirahat dulu aja, Pak. Sok. Istirahat mah. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah gitu Mas Bedu, udah ngerti? Mendengar penjelasan dan tausiah dari Mama, akhirnya saya sadar sebagai seorang laki-laki bahwa posesif itu bisa jadi adalah sifat atau sikap yang menyebalkan bagi seorang wanita. Betul, sangat menyebalkan. Bete punya laki kayak gitu. Jangan berlebihan. Istrinya kemana telepon, istrinya kemana telepon. Jadi, berikan dia kepercayaan. Mulai sekarang kalau istri saya pergi saya nggak telepon, saya kirim surat. Sama aja dong. Kantor posnya repot. Kantor pos repot. Iya. Ya artinya sewajarnya lah. Sewajarnya, yang mau bilang, karena Islam juga tidak suka yang berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan tidak bagus. Tidak baik. Oh iya. Mah, ini kan udah segmen terakhir nih. IP juga tuh. Iya, orang IP nggak posesif. Tapi apa? Agresif. Enggak. Neng, nyosor duluan. Lu agresif. Suami pulang, abang, iya. Udah berubah ya. Agresif. Bercanda mah. Ya udah, daripada kita lanjutin agresif, kita langsung doa aja ya mah. Dia nggak tahu kalimatnya. Posesif apa agresif? Agresif militer. Agresif. Agresif itu. Nggak pakai P. Nggak pakai P. Mah, yaudah Mas, kalian doain juga Mah. Oke, yuk. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, punya pasangan yang menyenangkan, pasangan yang berikan kepercayaan kepada kami, sehingga kami benar-benar merasa terlindungi, merasa diberikan kepercayaan. Namun ternyata ya Allah, ada juga suami yang posesif, terlalu memperhatikan istrinya dengan berlebihan. Sebentar ditelepon, sebentar video call. Ya Allah, saya yakin siapapun istri mereka pasti mereka tidak suka karena merasa tidak diawasi. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan mereka semua, berikan kepada hati mereka kepercayaan kepada kami para istri mereka. Tolong ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, kami berdoa kepada Allah ya Allah, agar suami-suami seperti ini sadar di mana posisi mereka. Mereka sadar bahwa kami para istri pasti bisa diberikan kepercayaan, dan kami akan menjaga kepercayaan yang suami kami berikan. Oleh karena itu ya Allah, teguhkan iman dan ketakwaan dalam hati kami. Bersihkan hati kami dari sifat tidak suka, sifat cemburu, sifat juga sujon kepada pasangan kami. Bimbing kami, tuntun kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita tidak diberikan sifat yang posesif, sikap yang posesif, tapi memiliki sikap yang persuasif, inisiatif, inovatif, kreatif, dan dapat tips dari suami. Uang tip. Ma, makasih ya Ma atas tausiahnya ya Ma ya. Terima kasih Ma. Luar biasa Ipe, terima kasih juga Iya, ya. Udah ingetin aku untuk tidak posesif sama istri. Lain kali jangan posesif lagi ya. Iya kan. Anak Bawi, jangan posesif ya. Ya, bikinin lagu lah kalau itu buat istri. Agresif. Baik jamaah, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Apabila Anda ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi terlebih dahulu informasi yang ada di bawah ini. Atau Anda bisa follow akun Instagram kami di akun Instagram kami di rumahmamadede_tv1. Sekali lagi di @rumahmamadede_tv1. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.